kepada kaum Israel tidak ada satupun yang gagal, semua digenapi. Saudara, di dalam ayat ini Yosua pasal 21 ayat 42, satu perikop ini menceritakan mengenai pembagian tanah oleh Yosua kepada 48 kota Lewi di suku-suku itu. Namun di ayat 43 hingga ayat 45 menekankan kesetiaan Tuhan Yesus di dalam memenuhi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel saat itu. Karena Tuhan Yesus telah berjanji memberikan tanah perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa janji itu bukan hanya berlaku untuk orang Israel saja. Bagaimana Tuhan berjanji atas orang Israel dan Tuhan menggenapi. Demikian pula kita yang saat ini, kita yang hidup di zaman milenial saat ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang berjanji bagi saya, bagi saudara, Dia Tuhan yang sanggup menepati janji-janjinya. Setuju, katakan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang berjanji dan Dia pasti menepati bagi saya dan saudara. Nah, penggenapan janji Tuhan itu ada banyak di dalam Bible. Bible mencatat janji-janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara semua sudah digenapi. Ayo kita lihat janji-janji apa itu. Kalau kita melihat di Yeremia 31 ayat 34, itu adalah tentang janji pengampunan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 10 ayat 28, ini tentang janji keselamatan. Kalau saudara melihat di dalam Yeremia 30 ayat 17, ini adalah tentang janji kesehatan. Kalau saudara melihat di dalam Filipi 4 ayat 19, ini adalah tentang janji pemenuhan finansial saudara. Dia mencukupkan saudara. Yakobus 1 ayat 5 tentang janji Tuhan memberikan hikmat bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemi ini saudara, kita butuh hikmat Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang sudah diberikan bagi saya dan saudara. Namun seringkali kita tidak menyadari. Kita menganggap Tuhan tutup mata atas segala kesukaran kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang kurang tajam pendengarannya untuk mendengar setiap doa yang kita naikkan. No, tapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang sudah menjawab doa saudara. Amin. Hanya seringkali jawaban doa itu adalah maunya kita sendiri. Kita mau jawaban doa itu seperti yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Nah, itu seringkali nggak cocok, nggak ketemu saudara. Nah, karena itu saudara, hari ini kita akan belajar. Ada 4P. 4P, bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal, apalagi gagal menepati janjinya. Ayo kita lihat satu persatu. Yosua 21 ayat 43. Yosua 21 ayat 43 dikatakan bahwa Yahweh memberikan seluruh negeri itu kepada orang Israel. Kalimat dikatakan sekali lagi, Yahweh memberikan seluruh negeri kepada orang Israel seperti yang Dia janjikan untuk memberikannya kepada leluhurnya. Mereka mendudukinya serta tinggal di dalamnya. Di sini dikatakan, ditekankan bahwa Yahweh memberikan seluruh negeri bagi orang Israel. Ini berbicara tentang penyediaan, provision. P yang pertama adalah provision, penyediaan Tuhan bagi saya, bagi saudara. Bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, bahwa Dia Tuhan yang menyediakan bagi saya dan saudara. Nah, Tuhan Yesus selalu menyediakan apa yang kita perlukan. He is Yahweh Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan yang kita perlu. Pastor, bagaimana dengan yang kita inginkan? Yang kita perlu Tuhan sanggup memenuhi bagi saya, bagi saudara. Bagaimana yang kita inginkan? Yes, Tuhan juga sanggup. Hanya kalau apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia pasti kasih, nggak perlu mikir. Karena ini kebutuhan. Banyak orang yang kehilangan iman.
percayanya kepada Tuhan karena kesukaran yang dihadapi. Saya tidak membesarkan kesukaran, yang saya mau membesarkan Yesus. Sebab Yesus lebih besar dari kesukaran saudara. Katakan amin. Saudara, Yesus itu pasti memberikan solusi bagi kita semua. Solusi yang Yesus berikan memang tidak bersifat umum. Solusi yang Yesus berikan itu bersifat khusus. Karena itu tiap pribadi itu berbeda-beda cara Tuhan menolong saya dan saudara. Beda-beda, nggak bisa disamakan. Memang waktu Tuhan ingin mendatangkan air bah, Tuhan bicara sama Nuh. Untuk apa? Membawa orang-orang yang percaya masuk Batra. Itu umum. Tetapi bicara tentang kondisi saat ini, Tuhan juga memberikan solusi. Tuhan masih menolong saudara. Tuhan masih memberikan saudara jalan keluar. Hanya terkadang saya dan saudara tidak peka. Ada orang yang mengalami kesusahan, Tuhan kirim seseorang untuk nolong. Lalu kita merasa bahwa oh ini bukan dari Tuhan. Kayak ini bukan dari Tuhan ya. Sudah nggak usah. Padahal Tuhan sudah mengutus seseorang untuk menolong. Kita butuh uang. Kita berpikir memang Tuhan jatuhkan uang sekepok gitu di depan kita. Enggak saudara. Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang tak terduga, di unexpected, sesuatu yang tidak terduga di sekitar kita untuk menolong kita. Hanya seringkali kita nggak peka. Kita anggap itu bukan dari Tuhan. Kita anggap itu karena orang kasihan aja sama saya. No, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Karena itu diperlukan kepekaan. Nah, kepekaan itu didapat dari mana? Kedekatan saya dengan saudara, dengan Tuhan Yesus. Karena itu perlu kondisi saat ini kita harus justru semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kesukaran boleh ada, penderitaan boleh ada, tapi ada Tuhan Yesus yang jauh lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat untuk menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Karena itu percayalah, di dalam Yesus selalu ada solusi. Yesus menyediakan provision. Yang pertama, bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, di ayat yang sama, Yosua 21 ayat 43, pada kalimat yang terakhir, ya saya nggak bisa menampilkan, dikatakan mereka menduduki serta tinggal di dalamnya. Mereka menduduki serta tinggal di dalamnya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara position, kepemilikan, possession, menduduki. Biasanya di Indonesia orang bilang gini, saya pernah dapat kata-kata dari seorang kontraktor. Pak, Esther, kalau orang itu main tanah, berarti harus siap kotor-kotor. Maksudnya gimana Pak? Tanya saya kepada orang itu. Gini loh Esther, orang yang main tanah itu mainnya kotor. Gimana Pak Naryo? Pak Naryo punya pengalaman. Banyak orang yang invest tanah, tapi seringkali tanahnya diserobot oleh orang yang lebih kuat duitnya, maksud saya. Karena ada salah satu jemaat tanahnya ngalami diserobot saudara, oleh yang lebih kuat. Ya, nggak usah disebut nama, nggak usah disebut PT-nya, cukup terkenal di Makassar. Saudara, dia punya tanah, jelas-jelas dia punya sertifikat yang asli, yang pertama, tapi diserobot. Orang lain menganggap, aku juga punya sertifikat, aku punya akte yang asli loh, kayak gitu saudara. Nah, kebanyakan ini di Indonesia yang saya dengar, kalau ada satu lahan tanah, tidak ada penghuninya, lalu tiba-tiba ada satu orang duduk di tanah itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia kepilihnya saudara, padahal nggak punya sertifikat. Ya, maksudnya ayat ini dikatakan mereka menduduki serta tinggal di dalamnya. Ini bicara kepemilikan, ya menduduki itu bicara kepemilikan. Tapi ini salah saudara, ini salah, nggak boleh ditiru. Ya, bukan haknya kita, tapi kita ngaku-ngaku punyanya kita. Nah itu salah, saudara. Oke. Nah, segala sesuatu yang ada pada kita
Yang ada pada saya dan saudara, yang saudara miliki, yang saudara naikin, yang saudara pakai, itu bukan milik saudara. Yang kita pergunakan, pakaian yang kita pakai, handphone yang saudara pegang, kunci mobil, dan mobilnya maksud saya, bukan kuncinya dong. Itu bukan punya saudara. Yang nanti tadi ini ada seorang pastor yang dipanggil Tuhan, Pastor Aditya Uluwan. Dan pernah khotbah di tempat kita juga, sering diundang. Secara usia, itu umurnya sama dengan saya loh. Secara usia, umurnya sama. Kelahiran tahun yang sama dengan saya. Beda 5 hari lagi. Saya 2 Desember, dia 7 Desember. Tapi dia mati duluan. Tapi dia punya 2 yang ditinggalkan. Sekalipun orang berkata, kok muda ya? Masih muda loh kok dipanggil Tuhan. Tapi dampaknya loh, dia menjadi satu history maker. Ada warisan yang dia tinggalkan. Gak tahu ya, kalau istri dan anaknya menganggap seperti apa. Tetapi dari cerita, keluarganya sendiri merasa diberkati lewat kehidupan Pastor Aditya Uluwan, saudara. Karena itu tidak ada satupun kita yang berkata umurku masih jauh. Kita nggak tahu. Karena usia kita tidak tahu sampai kapan. Karena itu pergunakan hidup kita. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, biarlah keselamatan itu kita pakai untuk apa? Menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Lewat hidup kita nama Yesus ditinggikan, lewat hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Itu yang penting, saudara. Jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu tak pernah gagal adalah possession, kepemilikan. Dia memberikan keselamatan menjadi milik saya, milik saudara. Dan yang ketiga, saudara, ayat 44 dikatakan demikian, Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru menurut segala yang dia janjikan kepada leluhur mereka. Tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Saudara perhatikan kalimat ini. Tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang P yang ketiga. Tadi P yang pertama adalah provision, penyediaan. P yang kedua adalah possession, kepemilikan. P yang ketiga adalah protection, perlindungan. Tidak ada satupun musuh yang dapat berdiri di hadapan mereka. Ini bicara tentang perlindungan. Saudara, bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Sampai hari ini saya dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita loh masih diproteksi. Hampir semua barang mahal di dunia ini punya jaminan proteksi, asuransi. Saudara sebut aja barang mahal apa? Ayo. Tas yang mahal aja itu ada jaminan proteksinya. Apalagi pokoknya barang mahal apapun lah di dunia ini pasti ada jaminan proteksinya. Ada asuransinya, karena itu nilai jualnya. Yang bikin mahal itu itunya, asuransinya. Nilai jualnya di situ, saudara. Nah, hidup saya, hidup saudara itu jauh lebih mahal dari barang-barang termahal di dunia ini. Jelas-jelas saudara diproteksi oleh darah Yesus. Katakan amin. Karena itu jangan usah khawatir, saudara. Ini nggak usah khawatir. Kok orang ini susah ya, orang ini bergelimpangan ya, ekonominya kok jatuh ya. Terus dia takut, jangan-jangan saya nanti alami yang sama. Enggak usah, saudara. Anak Tuhan itu tetap berdiri, eksis dalam nama Yesus. Kenapa? Dilindungi, saudara. Proteksi yang saudara terima dari surga, dari Yesus, bukan proteksi yang fana, bukan proteksi yang abal-abal, bukan proteksi yang KW, bukan proteksi yang palsu, tetapi proteksi kekal. Disembuhkan dari sakit, itu jaminan proteksi. Diluputkan dari kejatuhan alat berat ketika saudara sedang dalam pengerjaan proyek, itu juga proteksi. Nggak tahu, mungkin ada yang alami seperti itu. Ketika saudara dihindarkan dari jebakan massa, saudara lagi jalan, tiba-tiba di depan ada demo, banyak orang di depan saudara, mundur nggak bisa, belok juga nggak bisa, apalagi maju. Itu juga proteksi. Saudara
makan makanan kadaluarsa tapi tetap sehat sampai sekarang, itu juga proteksi. Pernah nggak? Istri saya kemarin baru cerita, habis minum susu, expirednya Desember 2020. Hanya tak selisih berapa bulan sampai berapa hari kemarin. Tetap sehat. Ya, tidak sakit perut. Ya, itu jaminan proteksi, saudara. Dilumpuhkan. Saudara diracun tapi tidak keracunan, itu proteksi. Amin. Nah, itulah Tuhan Yesus kita, saudara. Kita diproteksi oleh Tuhan Yesus. Preminya, bayarnya gimana, Pastor? Kalau asuransi, pasti kan bayar premi, toh? Dilindungi. Syaratnya apa? Bayar dong preminya. Ada yang bayar 300 minimal, di atas 300 dan seterusnya nilainya. Sesuai proteksinya bagaimana yang saudara mau dapatkan. Saudara yang bayar preminya sebesar itu juga. Tapi di dalam Yesus, saudara diproteksi unlimited. Bayarnya cuma apa? Pakai iman. Preminya dibayar pakai iman doang. Karena itu tetaplah percaya Yesus. Amin. Amin. Jangan pernah ragukan Yesus. Bukan saja hanya diproteksi saat kita hidup di dunia ini, di bumi ini, tetapi saya, saudara, semua kita diproteksi selama-lamanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Yang terakhir sekarang, Yosua 21 ayat 44, Yahweh memberikan mereka ketentraman di seluruh penjuru. Sekali lagi, Yahweh memberikan mereka ketentraman di seluruh penjuru. Ini bicara tentang apa? Damai sejahtera. Bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Saudara diberikan damai sejahtera sampai hari ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang pernah menemukan damai sejahtera yang sejati. Yang ada toko sejahtera di pasar sentral. Ya tahu ada toko sejahtera di dekat Makassar Mall itu. Tapi damai sejahtera sejati kita nggak pernah temukan, saudara, di dunia ini. Sebenarnya saya mau menunjukkan satu gambar lukisan. Saya ceritakan saja. Suatu saat, saudara, ada perlombaan melukis dengan satu tema yang diberikan, yaitu judulnya Damai Sejahtera. Muncul banyak para pelukis yang mendaftar, dan perlombaan itu mulai diadakan. Mereka satu persatu mulai melukis sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, ide mereka masing-masing. Pokoknya judulnya Damai Sejahtera lukisannya. Nah, dari ratusan lukisan yang ada, para juri cuma tertarik pada dua lukisan. Lukisan yang pertama menggambarkan gunungan di tepi danau, dan permukaan danau itu bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang di sekelilingnya. Ada langit biru, ada awan putih di atasnya. Semua yang memandang lukisan itu pasti berpendapat, inilah lukisan damai sejahtera itu. Mereka pasti semua yang melihat setuju bahwa itu pasti lukisan tentang damai sejahtera. Kenapa? Lukisannya indah, pegunungan di tepi danau, danaunya teduh, permukaan danau seperti cermin, gambar gunung juga ada di air, permukaan air. Kan pasti semua orang berkata, oh itu lukisan damai sejahtera, cocok mi, kata orang Makassar, cocok mi. Ya. Tapi lukisan yang kedua berbeda sekali dari lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua itu menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kering, tampak gersang. Di atasnya terlukis langit menghitam, tanda akan turun hujan. Menampakkan air terjun yang berbuih-buih. Sama sekali tidak menampakkan menunjukkan ketenangan, sama sekali tidak menunjukkan kedamaian. Tetapi yang unik, saudara perhatikan, ada yang unik dari lukisan itu. Ada yang menarik dari lukisan itu. Di balik air terjun, jadi ada air terjun. Di belakangnya air terjun itu ada seekor burung pipit membuat sarang, dan dia sedang mengerami telurnya di sarangnya itu.
Jadi lukisannya langitnya gelap, mendung, ya kayak mencekam, suasana mencekam, tapi ada air terjun yang ribut suaranya. Tapi di belakang air terjun itu ada seekor burung pipit membuat sarang, dan dia sedang duduk di atas sarangnya mengerangi telur. Lalu para juri yang ada di situ, wow, ini luar biasa. Dari mana ya? Kalau masih dilihat sekilas, dari mana nilai damai sejahteranya? Langitnya mendung, gelap, awannya tebal, suara ribut. Di mana letak damai sejahtera? Tapi para pelukis ini melihat dari sisi yang berbeda. Akhirnya singkat cerita, lukisan yang kedua yang menjadi pemenangnya, saudara. Lalu salah satu juri diwawancarai. Kenapa kok nggak pilih lukisan yang pertama? Kok pilih lukisan yang kedua? Lalu salah satu juri menjawab gini, karena kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan. Itu jawaban salah satu juri. Bukan berarti tempat itu tidak ada kesulitan. Bukan berarti tempat itu tidak ada kesukaran. Damai sejahtera adalah hati yang tenang, sejahtera, mengucap syukur meskipun berada di tengah keributan yang luar biasa. Semua akhirnya tepuk tangan. Kenapa? Lukisan itu, saudara. Apa yang kita bisa dapat dari ilustrasi ini? Bahwa sesungguhnya damai sejahtera, walaupun saudara di tengah badai, ekonomi yang elit, ekonomi sulit maksudnya, tapi saudara tetap tenang, saudara tetap sejahtera, saudara tetap mengucap syukur. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Amin. Jadi 4 hal bukti bahwa Yesus tidak pernah gagal. Yang pertama, provision. P yang pertama, provision, penyediaan. P yang kedua, possession, kepemilikan. P yang ketiga, protection, perlindungan. P yang keempat, peace, damai sejahtera. Bukti bahwa Yesus tidak pernah gagal adalah 4 P. Nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya it is finished. Bisnis, keluarga, kesehatan, sakit penyakit sudah kami serahkan semua ke dalam